menyusun penilaian psikomotor. Nah, yang pertama adalah ini emang gak ada suaranya, guys. Iya, Kak, tidak. Oh ya, kayak lagi ada yang berenang. Ya udah.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan limpahan rahmat-Nya sehingga kita dapat melaksanakan acara Training of Trainer, pelatihan desain Adobe Illustrator pada sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Khairunisa yang akan memandu berjalannya acara pada hari ini dengan Kamaya Restu sebagai narasumber kita. Acara ini diselenggarakan oleh kelompok peneliti muda Universitas Negeri Jakarta. Sebelum mulai acara, aku mau sapa teman-teman dulu di sini nih. Pada on cam yuk, aku mau lihat dong wajah-wajahnya. Yuk on cam yuk teman-teman. Nah, baik sebelum mulai acara, aku kasih info lagi ya untuk memasang display name, nama, underscore, asal, instansi. Sebelum memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai ajaran agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, sebelum dimulainya acara, izinkan saya untuk membacakan CV moderator terlebih dahulu. Kepada operator, dipersilakan untuk melakukan share screen. Di sini moderator kita yaitu bernama lengkap Mayang Restu Febrianti. Beliau lahir di Bogor pada tanggal 1 Februari tahun 1999 di Bogor, yang beralamat di perumahan Ciamas Permai Blok E2 nomor 9 Ciapus, Bogor. Beliau dapat dihubungi dengan nomor telepon 0896 dengan nomor telepon 0896 38513360 atau juga dapat dihubungi melalui email mayangrestu01@gmail.com. Di sini saya membaca riwayat pendidikannya dulu ya. Beliau pernah bersekolah di TK Nurul Falah Bogor pada tahun 2003 hingga 2004, lalu dilanjutkan di SDN Panaragan 1 Bogor pada tahun 2004 hingga 2010, kemudian SMP Negeri 11 Bogor pada tahun 2010 hingga 2013, dan SMA Negeri 9 Bogor tahun 2003 hingga 2016. Lalu kini beliau sedang menempuh pendidikan S1 Bimbingan dan Konseling UNJ pada tahun 2016 hingga saat ini. Wah, banyak banget nih pengalaman organisasi Kamayang. Mungkin aku mau baca yang terbaru dulu nih ya, yaitu Kepala Divisi HIK KPM UNJ pada tahun 2019, Kepala Divisi Media Kreatif BEM UNJ pada tahun 2020, lalu pada tahun 2020 juga sebagai staf media BEM seluruh Indonesia. Mungkin bisa di-scroll ke bawah lagi, operator. Maaf Nisa, apa sudah terlihat? Belum. Oh, baik, mungkin tadi terjadi kesalahan teknis ya teman-teman. Oke, tanpa menunggu berlama-lama lagi, mungkin sekarang kita bisa sapa Kamayang ya.
Apakah yang sudah bergabung dengan kita di room Zoom ini? Sudah. Oke, alhamdulillah. Apa kabar nih Kak Mayang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Namanya gue lupa. Nisa. Iya, betul. Padahal udah briefing kita ya. Masih lupa aja. Ya, Enggak deh, Nisa enggak ikut semalam ya, Nis? Oh, saya telat Kak datangnya itu. Oh iya, benar telat. Iya. Kak Mayang sekarang aktivitasnya apa nih selain kuliah, Kak? Tadi kan terakhir itu 2020 ya itu sebagai staf media BMSI. Aktivitasnya skripsian pasti yang lanjutin. Terus megang media juga beberapa lembaga, ngelanjutin dari BMSI. Jadi BMSI 2020 itu bikin wadah lagi, masih persiapan gitu ya. Nanti mau rilis akhir bulan ini insya Allah. Sama beberapa media lah gitu. Sama desain-desain juga. Wah, ada yang menguntungkan. Ya, Kak? Waduh, ada yang menguntungkan, ada yang ya udahlah ikhlas aja ya gitu. Iya, Emang kita ya, tetap kontribusi aja gitu. Iya, semangat Kak Mayang. Kepada Kak Mayang, apakah sudah siap untuk menyampaikan materi pada hari ini? Boleh. Ini udah jadiin co-host belum sih? Biar bisa share screen ya? Iya, boleh Kak Mayang. Oh, udah jadi ya? Udah. Oke. Nah. Ya udah muncul. Udah kelihatan Kak Mayang. Nah teman-teman sebelum kita mulai, kan gue udah sempet ngasih ini ya, AI portable-nya, bisa teman-teman buka. Kalau misalnya yang belum di download, coba download dulu, terus diekstrak gitu ya. Ini gue pakai yang bukan portable tadinya, tapi karena menyesuaikan sama yang kalian, samain aja deh ya. Mana nih foldernya? Jadi deg-degan gue. Mana ya? Oh ini dia. Oke teman-teman, sambil gue nunggu AI-nya, sambil buka PPT kali ya. Oke, bisa dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah teman-teman semua. Suara gue kedengeran jelas ya? Terdengar jelas kami. Jelas Kak. Ini sebenarnya gue deg-degan sih ketemu kalian gitu ya. Ibarat kata turun gunung lagi nih ke KPM gitu ya Allah, ketemu adik-adik. Kita lihat dulu kali ya. Partisipannya sih di sini 60 orang. Kita lihat muka-muka baru ya. Banyak banget muka baru. Nih muka lamanya ada Fitri ya tadi ya. Ada Komala. Keren-keren banget emang nih mbak-mbaknya. Kalau misalnya nggak benar, getok aja kepalanya. Oh ada Yohana juga. Masya Allah Mbak Yohana. Masih aja ikutan. Oke. Teman-teman, pada kesempatan kali ini gue bakalan sharing gitu ya sama teman-teman terkait Adobe Illustrator. Nah, tadi udah dikenalin juga sama Nisa, nama gue Mayang. Teman-teman bisa, ini gue yang admitin juga nih. Ada yang masuk lagi. Ya. Teman-teman bisa manggil gue Mayang, jangan manggil Yang gitu ya. Atau kalau Fitri atau anak-anak Haika lain dulu biasanya manggilnya Teteh gitu, karena kan dari Bogor ya, Teh Mayang gitu biasanya. Ada juga manggil Kak, terserah ada manggil apa aja. Manggil nama juga boleh, orang kita masih sepantaran ya nggak sih? 99 juga kan. Nah, teman-teman, kenapa akhirnya gue pakai AI? Kita manggilnya gue lu aja kali ya, biar santai aja, nggak usah kaku-kaku amat. Kenapa akhirnya gue pakai AI? Karena jadi kisahnya itu gue hijrah gitu ya. Dari Photoshop dulu pas SMA di OSIS gitu ya, ngedit juga, desain, bikin banner gitu ya, kegiatan. Terus pas masuk kuliah nyoba juga ini AI apaan sih kayak gitu. Akhirnya sempat diajarin sekali sama teman waktu itu dan kok asik ya gitu. Akhirnya otodidak lah, belajar sendiri, terus latihan gitu. Akhirnya bisa juga. Nah, kalau untuk background sih nggak ada amanah di media juga ya sebelumnya ya. Di SMA juga bukan anak media gitu. Nah, di kuliah juga di prodi bukan anak media, cuman sempat sekali jadi
di Tarbawi ya, Huda, Humas dan Media itu juga nggak kerja sih sebenarnya, kakak kelas yang kerja waktu itu. Cuman itu jadi panitia PKKMB, jadi koor medianya PKKMB VIP, waktu itu BEM-VIP, kayaknya mulai belajar lagi di sana. Terus baru dah di KPM jadi staf HIK kayak gitu. Staf HIK, nggak pernah jadi staf langsung koor HIK gitu ya. Nah, ini gimana sih nih? Gue yang lupa sendiri. Nah, kenapa kelewat ya? Nah, kenapa gue milih AI? Itu karena enak aja buat bikin animasi kayak gitu ya. Ini suara kayak hujan kedengeran gak sih? Saya di Bogor hujan. Jelas banget kok Teh, jelas. Hujannya kedengeran jelas. Apa suara guanya? Suara Tetehnya yang jelas. Oh iya, siap-siap. Ya, jadi kenapa gue milih vektor? Karena asik gitu ya untuk bikin animasi gitu. Jadi kalau misalnya vektor itu AI, kalau di zoom gitu dia nggak bakal pecah gitu. Apalagi kalau kualitas yang kita pakai itu tinggi. Nah, beda halnya sama bitmap. Kalau bitmap itu, ini teman-teman bisa lihat ya di PPT-nya, perbedaan bitmap sama vektor. Kalau misalnya dulu kan game jadul, nah itu kan suka kayak kotak-kotak gitu ya, patah-patah. Nah, itu dulu masih bitmap grafiknya kayak gitu. Nah, sekarang kan udah beralih lebih ke vektor gitu. Kalau misalnya teman-teman dulu pas SD, SMP gitu pakai Paint ya, kalau mau ngegambar, nah itu juga kan dia kalau kita zoom tuh bakalan ada kotak-kotak ya, titik-titik-titiknya. Nah, itu ciri khasnya bitmap. Aplikasi bitmap itu ada Paint, terus Photoshop, CorelDRAW. CorelDRAW-nya yang foto gitu ya, bukan yang vektor, dia juga ada yang vektor Corelnya. Sama GIMP. Nah, kalau yang vektor itu ada Adobe Illustrator, CorelDRAW, InDesign, Inkscape, sama Affinity Designer. Nah, gue tuh pengen tuh ya berlangganan Affinity Designer, tapi masih belum punya uang, jadi kita pakai yang desainnya aja dulu lah, yang gratis kayak gitu. Sampai di sini perbedaan bitmap sama vektor jelas ya. Jadi gue nggak akan banyak ngebahas tentang teori desain karena lebih pengen ke prakteknya aja gitu. Nah, terus kenapa akhirnya kita itu kudu bisa gitu ya bikin desain. Teman-teman kebanyakan selain teman-teman jadi TOT dong. Jadi trainer gitu ya di sekolah-sekolah gitu ngisi KIR. Teman-teman juga sebagai mahasiswa, calon guru juga, atau yang mungkin yang murni, itu pasti dituntut dong untuk bisa pertama nge-branding diri teman-teman, yang kedua nanti bahan ajar gitu ya, yang ketiga kalau kita mau bikin konten kebaikan di-upload di IG, di WA kayak gitu. Nah, itu kan minimal harus bisa gitu ya desain. Jadi jangan ngerasa desain itu kayak harus jago banget, enggak gitu. Banyak kok sekarang aplikasi yang gampang. Bahkan saya pikir 62 orang di sini kayak bisa pakai Canva, ya nggak sih? Nggak mungkin deh, kayaknya nggak bisa. Canva tinggal masukin gitu doang kan. Nah, tinggal nanti kita belajar tips gimana sih bikin desain meskipun pakai Canva, itu tetap ciamik gitu ya, tetap bagus, warnanya bagus, tulisannya bagus, nggak salah-salan, kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita ngajar, apalagi gue nih yang udah semester tua, udah ngajar di sekolah, waktu itu pernah ngajar di School of Human di Cibubur, pasti anak suka dong kalau misalnya media yang kita bawain itu menarik ya, nggak PPT yang flat kayak gitu. Waktu itu juga gue sempat bikin video pas PKM, bikin desain animasi juga buat mereka, dan mereka cukup antusias dengan media yang kita bawakan gitu. Beda sama kalau misalnya kita bikin media yang biasa-biasa aja. Jadi penting banget lah menurut gue ya buat kita bisa desain. Juga bikin microblog gitu. Kalau misalnya teman-teman suka ngonten di WA lagi di IG kayak gitu ya. Atau kalau teman-teman jadi panitia itu harus bisa juga. Gak apa-apa. Gue juga dulu sebelum akhirnya terbiasa dengan AI itu desainnya flat banget, masih belum banyak eksplorasi kayak gitu ya. Masih tempel-tempel doang gitu. Tapi setelah lama-lama kok kayak bosen ya gaya desain gue gini-gini aja. Coba deh kita lihat di YouTube gitu ya. Cari pembaruan-pembaruan dari desain kita yang dulu misalnya tadinya desainnya flat, pakai Prepik gitu ya, animasi. Nah, sekarang kita beralih ke yang foto-foto yang realistik gitu. Gimana nih cara biar dia bisa lebih berefek kayak gitu. Tapi tetap pakai AI. Nah, kalau dari gue sendiri itu jarang banget desainnya yang ngegambar gitu ya.
kalau misalnya memang dia udah jago, AI ini bukan hanya digunakan untuk bikin materi atau bikin poster, bikin banner dan sebagainya, tapi dia juga bisa ngegambar gitu ya. Biasanya pakai tab itu lebih asik sih ya. Kalau misalnya pakai laptop kadang harus pakai mouse dan nge-tracing gambarnya itu kadang membutuhkan waktu yang lama. Dan gue salut sama teman-teman yang nge-tracing pelan-pelan gitu ya gambarnya biar sama kayak wajah kita gitu. Itu kayak gue kayak nggak ada waktu deh buat bikin kayak gituan gitu. Tapi itu balik lagi sama teman-teman, kalau teman-teman suka buat nge-tracing gambar atau bikin gambar di AI, ya itu bisa aja gitu. Tapi kalau misalnya mau gampang, kita pakai template yang udah ada yang gratis, tinggal dimodif dikit, diamati tiru modifikasi, ya bisa juga. Nah, jadi ya kita udah sama-sama tahu gitu pentingnya kita ngedesain apa, juga udah tahu bedanya vektor sama bitmap apa. Ya, nah sekarang ini udah pada kebuka belum AI-nya? Kok kesini ya? Gimana? Udah pada kebuka? Kalau misalnya belum, nggak apa-apa, sambil aja. Nah, ini gue tunjukin tampilan AI-nya ya. Di sini ada tools-nya. Kayaknya yang udah biasa pakai Corel, Photoshop, atau yang lainnya udah nggak asing kali ya sama tools ini, cuman paling beda bentuknya doang, tapi sama-sama aja kayak gitu fungsinya. Ini menu barnya teman-teman sama kayak di Word, di PPT, di manapun sama ada kayak gini juga. Oh ya, sebelum itu gue juga pernah nyoba itu bikin poster di PPT gitu ya, bikin video sama bikin poster di PPT. Jadi desain bukan cuma bisa di AI atau di Photoshop, tapi di PPT juga bisa gitu. Bahkan kemarin ikut pelatihan bikin ucapan kartu lebaran gitu di PPT. Jadi banyak banget media yang bisa kita gunain gitu ya untuk bikin tadi media. Apapun wadahnya bisa kok kayak gitu. Tadi balik lagi, ini tools-nya teman-teman. Apa ya? Gue jadi lupa. Nah, kita sambil ngenalin tools-nya, kita buka ini aja lembar kerja baru kali ya. Ke file, teman-teman bisa ke file, ke menu lagi ke new. Nah, ntar bakalan muncul tulisannya, ini kita mau kasih judul apa. Gitu kali ya. Nah, ini untuk artboard. Artboard itu lembar kerja kita mau desain itu adanya di artboard. Sama kok di Corel juga, di Photoshop juga ada kayak gini. Kita tulis mau berapa nih? 2, 3, atau 1 misalnya. Gunanya artboard ini kalau untuk di aplikasi editing di laptop gitu enak ya. Misalnya buat Instagram itu bisa langsung 3 baris. 1 feed kan bisa ada 3. Kita bisa bikin 6, bikin 9, bisa langsung ke atas. Nah, itu enaknya. Ini diaturnya di sini. Misalnya kita mau bikin 2 aja deh, kayak gitu, nggak usah banyak-banyak. Terus spacing-nya 0 aja biar rapetan gitu ya, nggak ada jaraknya. Di sini kolomnya, kalau misalnya dia ada 6, sebaris itu mau ada berapa artboard-nya, kayak gitu. Nah, ini ukurannya. Terkait ukuran, kali ini kita mau bikin desainnya ukuran feed IG aja kali ya, tapi yang 4:5. Jadi ukurannya itu pakai pixel, unitnya pixel. Tapi kalau teman-teman mau pakai sentimeter juga boleh, tinggal di convert aja gitu ukurannya apa. Biasanya kalau gue pakai sentimeter itu makanya 30 kali 30 cm gitu. Tapi mau 20 kali 20 juga terserah gitu. Paling kualitasnya aja ntar yang bakalan berpengaruh. Gitu. Jadi gue sih standarnya 30 kayak gitu. Nah, kita pakai pixel, pakainya udah patok gitu ya, 1080 kali 1350. Kalau misalnya mau kotak, dia 10 kali 80 sama 180, 1080. Ini color mode-nya RGB. Apa bedanya RGB sama CMYK, Kak? Nah, kalau misalnya RGB, itu desainnya yang buat di desain gitu ya, ditampilin di HP, di laptop, kayak gitu. Kalau misalnya CMYK, ini warna buat ntar dicetak di tukang print gitu. Jadi bisa dibedain. Dulu tuh pengalaman pas di KPM karena masih belajar gitu ya, gue tuh pakai warna selalu CMYK di sini gitu.
Tapi kok pas udah diekspor di HP kok jadi warnanya beda gitu ya, lebih kepucet-pucet gimana gitu. Oh ternyata di sini bedanya gitu. Jadi jangan sampai salah antara CMYK sama RGB. Kalau misalnya CMYK pas dicetak dia biasanya lebih terang kayak gitu. Ini raster effect-nya, dia raster itu sebenarnya sama kayak bitmap ya. Jadi kayak kualitas desain kitanya biasanya gue pakai 300 sih karena pengennya kualitasnya bagus gitu ya. Tapi kalau emang mau standar 150 ppi juga nggak apa-apa gitu. Setelah kita klik OK. Nah, muncul lah ya artboard kita nih ada 2. Wah, tinggal 45 menit lagi. Belum apa-apa ini. Sebisanya ya. Oke, teman-teman. Gimana ya gue jelasin nih. Gak apa deh, kita jelasin satu-satu toolsnya aja gitu ya. Jadi untuk alur penjelasan pelatihan kita kali ini, gue bakal ngejelasin toolsnya dulu apa, habis itu kita praktek desainnya, habis itu nanti gue kasih tips-tips gimana cara milih warna yang bagus, terus font, terus gambarnya nyari di mana, aplikasi situs untuk nyari faktornya di mana kayak gitu. Entah kita belajar juga, terus gimana caranya nyari inspirasi atau ya gitulah, entah kita dibahas kalau misalnya masih ada waktu. Makanya kita karena di sini panitia ngasihnya pelatihan, kita fokus ke pelatihannya aja. Nanti untuk situs-situsnya yang tersedia itu ada di PPT-nya. Teman-teman bisa cek aja kalau misalnya suatu waktu mau kepake kayak gitu. Jadi ya teman-teman udah paham kali ya. Ini ada selection tools. Gunanya buat mindah-mindahin. Kita coba bikin bentuk dulu kali ya. Nah, gunanya selection tools itu ya mindahin si kotak ini atau tulisan kita atau apapun lah yang mau kita pindahin gitu ya di artboard kita ini gitu. Nah, terus beda apanya sama yang ini kursornya? Ini direct selection tools. Jadi kita mau ngubah titik-titik ini. Jadi di kotak ini kan ada titik-titiknya ya, ujung-ujung nih. Nah, kita klik 2 kali, kita mau kayaknya rada ke atasan deh gitu. Atau mau ke rada bawahan deh. Nah, itu pakainya yang ini ya, direct selection tools. Nah, terus gunanya ini apa Kak? Yang kayak kembang api gitu ya, ini magic wand tool. Jadi misalnya gue bikin shape lagi, terus bikin lagi, warnanya gue bedain ya, si 2 ini. Gue ganti jadi warna ini misalnya. Nah, si magic wand tool, dia bakalan ngeklik warna yang sama atau bentuk yang sama. Itu kan pas gua ngeklik yang si kotak merah ini, dia bakal kekliknya yang merah aja, sedangkan hitamnya enggak. Nih gua klik yang hitamnya, dia bakal ngeklik yang hitam. Jadi ini memudahkan kalau misalnya kita punya elemennya banyak banget gitu, terus banyak warnanya gitu ya. Kita mau mindahin yang warnanya sama. Nah, itu pakainya ini yang kembang api kayak gitu. Nah, ini lasso tuh sebenarnya nggak terlalu dipakai sih. Kadang. Jadi tadi kan gue udah bilang setiap shape itu ada titik-titik ini ya. Nah, lasso tools itu gunanya kita mau ngambil beberapa titiknya aja. Misalnya gue mau pakai 3 titik ini deh ya. Karena gue nggak pakai mouse jadi berantakan lah. Nah, jadi yang keambil itu cuman titik yang gue lassoin tools aja, cuman 2 misalnya ini doang kayak gitu. Nanti bisa dipindahin. Nah, terus ini apa? Ini pen tool. Kalau pen tool, terus brush sama pen, itu biasa dipakai buat teman-teman yang mau ngedesain gambar kayak gitu ya. Misalnya kita bikin tulisan deh. Oh, gini amat gambar gua. Saya tulisan K ya. Ini ceritanya gitu lah ya. Nah, itu bisa bikin bentuk si pen tool ini. Di pen tool juga ada macam-macam ya. Kalau kita klik tekan lama gitu, dia ada add anchor, ada delete anchor. Nah, kalau delete itu dia bakalan hapus titik-titiknya. Ya, kayak gitu. Kalau misalnya tadi yang tanda plus, itu dia nambahin titik-titiknya. Tambahin A, kayak gitu. Nah, bisa kan? Tambahin, terus kalau mau ngubah lokasi titik-titiknya, kita pakainya yang direct ya, bukan yang biasa. Gitu. Ini kalau gambar T, teman-teman udah pasti tahu dimanapun semuanya kayak ini bikin teks gitu ya. Kalau misalnya kita pas ngeklik teks itu bikin kotak kayak gini nih, nah dia bakalan tulisannya itu berada dalam kotaknya. Lah, kecil banget ini tulisannya. Kita gedein dah. Ya.
gitu ya. Nah, beda sama halnya kalau kita ngeklik sekali doang. Nah, ini bakalan nggak tahu dah sampai mana tuh kan. Jadi nggak beraturan. Kalau misalnya pengen paragrafnya rapi, nah itu dikotakin dulu. Gitu. Jangan langsung ngeklik kayak gini atau nge-enter satu-satu gitu ya. Terus sama ya repot banget itu. Kalau aja cara yang mudah, ngapain cara yang susah gitu ya. Nah, ini ada line. Kita biasa bikin apa namanya? Bikin garis gitu ya. Ini kita kasih warna dah. Biar kelihatan. Ini bikin garis kalau misalnya teman-teman mau bikin garis. Di sini ada shape juga. Banyak shape-nya, ada kotak. Dia kagak muncul ini. Nah, ada rounded, ada ellipse, bikin lingkaran. Ini kalau rounded mah kotak tapi dia tumpul gitu ya. Terus ada polygon. Polygon misalnya lu pengen klik 2 kali nih ya. Slide-nya sudutnya gitu ada 10 deh gue pengennya gitu. Nah itu dia bakal ngikutin gitu 10. Atau misalnya teman-teman tadi mau star. Nah gue pengen bikin segitiga tapi gimana deh caranya ya gitu. Kita poinnya gantilah jadi angka 3. Nah dia bakal jadi segitiga gitu ya. Jadi nggak usah bikin manual gitu pakai apa ini? Pakai pen tool gitu bikin segitiga. Ya bisa aja sih gitu. Tapi bisa juga pakai shape ini. Nah, terus ini tadi udah ya, brush itu lu mau ngegambar kayak gitu. Gambar apa ini ya? Ini juga ada pen. Kayak gitu. Lu mau menggambar terserah lah ya. Nah, ini penghapus. Kalau lu mau menghapus bagian yang detail biasanya kayak gitu. Tapi kalau mau gampang mah kita klik kursornya aja langsung hapus gitu atau langsung kita drag hapus gitu ya, nggak usah repot-repot. Sini apa nih? Ini rotate ya. Kalau misalnya lu mau nge-rotate gambar, ada 2 cara. Pertama lu bisa pakai klik ini. Lu klik dulu kotaknya yang mana, bentuk lu atau tulisan lu yang mana, gambar lu, baru klik rotate, terus lu bisa putar-putar dah tuh. Nah, bisa juga lu klik kanan di gambar lu. Terus di transform ada move, ada rotate, ini banyak pilihannya gitu ya. Scale buat skala gitu. Ada reflect biar bisa jadi cermin kayak gitu. Macam-macam. Nah, terus ini scale ya tadi ya. Terus ini sebenarnya jarang banget dipakai karena dia bakalan kayak ngedistract gambar lo gitu. Nah, jadi apa? Ini bentuk apa? Kayak gitu kan. Jadi tidak jelas lah. Nah, ini juga tadi free transform, lo kayak ngerotate bentuk lo. Terus ini ada perspektif. Kalau biasanya teman-teman desain yang suka bikin bangunan, nah itu biasanya pakai perspektif biar lebih akurat gitu untuk ruang 3 dimensinya. Tapi gue sendiri jarang banget pakai ini. Kalau ini mesh tool itu buat bikin gradient. Nih gue pause dulu ya. Mana dia nggak mau keluar? Nah ini bikin gradient warna biasanya. Sini gradient warnain juga. Kalau misalnya mesh tool, jadi bisa lebih spesifik warna gradient ini, bagian sini aja atau bagian mana-mananya gitu. Kalau gradientnya ini lu bisa linear atau radial kayak lingkaran gitu ya. Ini eyedropper atau pin biasanya gue bilangnya. Ya ini mah nyesuaiin sama warna yang kita mau gitu ya. Ini mah gampang pisan lah gitu. Terus ini juga blend itu ngegabungin gambar-gambar, tapi gue juga jarang pakai kayak gitu. Ini brush, biasanya kita harus ngeklik simbol dulu yang ada di Pathfinder sini nih, simbol. Nggak kelihatan dia. Ada bunga-bunga. Nah, baru bisa dipakein brush spray ini kayak gitu. Jadi bunga-bunganya banyak. Ini lebih efektif kalau misalnya mau cepet kayak gitu ya. Nah, ini kalau misalnya teman-teman yang suka bikin infografis, ngajuin data, bisa pakai ini, diagram. Ya. Macam-macam grafiknya. Mau bar, mau pie, macam-macam. Sini apa nih, kayak kotak, tapi ada pinggir-pinggirnya. Ini gunanya ngatur artboard kita ya, lembar kerja kita. Jadi pas gue klik ini nih, yang di pinggir-pinggirnya tuh bakalan kayak ada putus-putus gitu kan ya. Nah, kita bisa mindahin dah tuh, pengen jauh-jauhan
Atau pengen gue kecilin, kalau misalnya pengen gue kecilin artboardnya, kita sambil pencet shift gitu. Bisa dah kekecilin kayak gitu. Suka-suka lu dah sama artboardnya ini. Pencetnya yang ini. Terus juga di sini ada keterangannya nih 01 artboard 1. Nanti kalau kita mau nge-export artboard yang kiri aja, misalnya yang kanan gue nggak mau nah itu bisa klik yang satunya aja kayak gitu. Nggak harus semuanya kita ekspor. Ini slice, gue juga jarang make kayak gitu ya. Dia nggak terlalu ini juga sih buat motong-motong mah. Terus hand tool ini buat mindahin lembar kerja kita kayak gitu. Sini buat ngezoom biasa. Nah, kan ada panggilan dari mama, gue izin dulu ya. Mau pakein kaos kaki nih. Bentar ya. Malumlah anak mama. Mana satu lagi? Aduh, ya dia copot. Oke, udah masuk lagi ya suara gue? Suka kedengaran. Masuk teh. Cek suara udah masuk? Masuk teh. Oke. Nih, quotes buat sore ini deh. Kalau misalnya lu masih punya orang tua, berbakti dah sama dia dong. Sama orang tua lu ya. Jangan sampai kalau misalnya orang tua lu udah gak ada, lu nyesel tuh. Pengabdiannya kurang gitu. Mumpung lagi sama orang tua, manfaatinlah waktu sama orang tua. Gitu ya. Gak, ini alasan aja sih tadi dipanggil sama mama. Siap teh. Nah, tadi sampai mana ya? Gue lupa. Sampai sini ya. Sampai ngezoom. Sini apaan sih Kak? Kotak-kotak warna. Nah ini fill. Fill itu isinya gitu ya. Di PPT atau di Word juga kalau lo bikin bentuk biasanya ada fill-nya, warna dalamannya. Terus ini ada stroke-nya, warna pinggirannya. Nah kita bisa atur stroke-nya di sini. Mau ketebalannya berapa nih gitu. Gue pengen tebal banget Nah bisa diatur di situ ya. Oke, nah ini kalau mau gradient tapi jarang sih pakai di sini. Terus kita pindah ke yang paling kanan ya, ke pojok kanan. Ada apa aja tuh? Ini ada color, lo bisa eyedrop warnanya mau kayak gimana. Kok Kak ini warnanya hijau gitu ya? Kenapa stroke-nya gue pengen fill-nya misalnya gitu. Nah, lo lihat nih aktivasinya. Kalau bisanya si stroke-nya yang di atas, berarti lo lagi ngaktivasi si stroke-nya. Kalau misalnya kita ngeklik fill-nya, berarti fill-nya yang bakalan kita warnain. Gitu. Nah, warna apaan tuh ya? Atau lu bisa juga pakai kode warnanya. Kita belajar cara pakai kode warnanya. Kayak gitu ya. Biasanya kalau mau nggak asal milih warna gitu ya yang nyambung, nah itu pakai kode warnanya. Sini juga ada gradient, gitu, color guide. Nah, ini macam-macam. Di sini ada brush juga. Lu tadi yang gue bilang kalau misalnya orang yang mau ngegambar manual, ini dia bisa pakai brush di sini atau lu bisa bikin brushnya sendiri. The new brush. Nanti bakal di atur cara lu pengen bikin brushnya kayak gimana. Ya gitu. Sini ada simbol yang tadi ya. Bentuk-bentuk. Ini juga bisa kita tambahin simbolnya. Ini juga ada stroke-nya tadi. Ada gradient sama transparasi. Nih, opacity. Lagi-lagi opacity. Zaman sekarang foto-foto udah nggak usah di-opacity-in lah ya gitu. Kalau buat lembaga nih gitu. Jangan sampai UNJ viral lagi karena beginian ya. Fakultas mana itu? BMUNJ juga kena lagi, bisa-bisanya. Tapi itu jadi pelajaran buat kita gitu ya. Kalau misalnya mau post foto, ya udahlah samain semua, nggak usah dibeda-bedain kayak gitu. Atau di blur-blurin beda-beda. Kecuali memang orangnya nggak mau, gitu. Mendingan nggak usah sama sekali semuanya gitu. Daripada satu iya, satu enggak, itu bahaya. Ini pelajaran buat adik-adik ya, belajar dari mbak-mbaknya, gitu. Pengalaman mbak-mbaknya. Ini ada gradient, di sini ada tadi transparansi, blend. Di sini juga jarang kepake. Nah, ini ada dua nih. Yang kayak lapisan-lapisan apa sih, Kak? Ini ada artboard. Tadi ya, kita kok artboard sih? Layer ya.
layer. Kalau di Photoshop itu kan setiap kita ngelakuin sesuatu dia nambah layer gitu ya, kadang gitu. Terus baru di group baru jadi satu. Kalau misalnya di AI dia satu aja dari awal sampai akhir. Kalau kita nggak mau nambah layer ya udah satu aja gitu. Pas kita klik di sini, wah banyak banget kayak gitu. Biasanya juga gue jarang nambah layer, kecuali misalnya layer 1 gue pakai buat artboard yang pertama gitu. Layer 2 buat yang kanannya. Kayak gitu sih, untuk memudahkan pas kita editing aja nggak usah nyari ribet-ribet kan. Yang mana nih gitu. Nah, kalau kita melihat yang aktif, elemen kita yang aktif, ada tanda biru-birunya gitu. Oh ini nih berarti yang aktif. Pengen gue hapus aja, bisa tinggal delete aja kayak gitu. Gampang. Di sini ada artboard, sama aja lu kayak tadi mencet yang ini, yang kotak di sini itu sama. Tinggal lu tambahin aja, atau lu hapus, atau lu kebawahin misalnya gitu. Mau yang mana diatur itu bisa. Nah, sampai di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Atau misalnya bikin teks ya? Yang mau bertanya silakan mengetikkan nama _asal instansi _pertanyaan di kolom chat, atau bisa nih dengan menekan tombol raise hand, lalu nanti aku persilakan buat on mikrofon. Oke, sambil ada yang ngetik kali ya. Misalnya kita bikin teks dulu nih. Kok dia tidak mau ya? Bisa. Bikin teks deh. Ukurannya yang gede aja. Tulisannya, ini juga di karakter, di fontnya harus pandai-pandai memilih font gitu ya. Kalau misalnya postingan kita mau terlihat jelas sama orang, pakai font yang tegas kayak gitu. Jangan yang ada ekornya. Kadang itu dilihat di mata tuh nggak enak gitu. Biasanya pakai bebas nui. Aduh, apa nih? Bentar ya. Ada gangguan lagi. Mohon maaf ya panitia. Banyak yang gua nih. Kalau gua nggak pakai headset kedengeran nggak sih? Kedengeran, Kak. Apa? Nis, kedengeran nggak suaranya? Kedengeran kok, Kak. Kedengeran, Kak. Fit lu cuci muka ada kata gue. Suara lu sayu amat. Bener-bener lu mentang-mentang puasa, lemes amat. Biasanya juga ketawa tiwi kan? Udah ada nanya belum sih? Nih, tadi bikin tulisan ya. Misalnya tulisan KPM. Nah, ini kan ada buntutnya nih tulisannya. Itu kalau bisa dihindari gitu ya. Tapi lagi-lagi tergantung kesepakatan forum sih, mau kayak gimana. Biasanya pakai font yang tegas, kayak bebas nui. Nah, font yang baru-baru kayak gini itu harus diinstal kayak gitu ya. Gue sempet ngasih linknya juga kan ke teman-teman. Itu fontnya bisa kalian install. Sebenarnya gue ada font yang banyak banget gitu. Di komputer KPM juga pernah gue masukin ke sana. Itu bisa kalian download aja tuh. Karena filenya kemarin gede banget, 300-an MB, jadi gue nggak tega gitu buat ngasih. Nah, pas gue tadi tulisan, Kak ini apaan sih Kak? Ini line. Nah, gunanya line ini sangat berguna kalau misalnya kita pengen di tengah-tengah nih ya. Pengen di tengah-tengah tulisannya. Atau pengen di center banget. Atau pengen tulisannya di pinggir deh. Biar pinggir banget sama artwork-nya kayak gitu. Terus atau pengen di atas banget nih kayak gitu. Itu bisa teman-teman atur. Dan ini bagus digunakan biar lebih simetris gitu ya. Ini ada pertanyaan tadi ya? Gue lihat tadi. Ada nih Kak, dari Kak Ilham. Ilham F nih Pak. Iya betul. Oke. Pertanyaannya tadi mau tanya Kak Mai, untuk bentuk font sendiri itu apakah kita download dulu? Apa sudah tersedia lengkap di AI-nya Kak? AI dong. Gak apa-apa. Ya, AI. Gak apa-apa. Lucu juga mendengarnya. Gak apa-apa nih. Iya tadi yang gue bilang ya Ham ya, lo harus nge-install dulu di
Nanti ada linknya tuh situs-situsnya, ada di Davon atau ada di yang lainnya. Biasanya sih kalau gue gampangnya nyari di Davon. Tapi nanti di PPT akhir gue kasih situs-situs penyedia fontnya. Dan di link yang gue kasih ke teman-teman itu juga ada fontnya, tapi nggak banyak. Bisa teman-teman sesuaikan aja. Tadi ada juga dari siapa? Lanjut. Hmm. Tadi ada dari Arnita Siagian. Selamat sore Kak, perkenalkan nama saya Arnita Siagian dari Universitas Sumatera Utara. Izin bertanya Kak, apakah Kakak ada rekomendasi channel YouTube favorit Kakak untuk belajar AI untuk pemula? Terima kasih Kak. Oke, kalau misalnya gue sendiri, itu dulu terinspirasi belajar AI dari Bang Rio Purba ya. Tapi beliau itu memang spesialis branding logo gitu. Dulu juga BEM UNJ pernah ngedatengin beliau karena memang kayak cita-cita banget gitu pengen langsung ketemu sama beliau, dan kebetulan waktu itu gue jadi moderator juga. Itu kalau pertama kali gue insight sama AI gitu ya. Bang Rio Purba channelnya juga bisa dicari. Tapi kalau untuk yang lain-lain, biasanya kalau gue nggak tahu nih AI apaan ya kayak gini, gimana caranya, itu random aja sih, nyari di mana aja gitu. Menurut gue asal ilmunya cepat gitu, karena gue nggak suka yang lama-lama gitu ya bertele-tele. Jadi kadang gue cari yang paling singkat waktunya, atau gue cepetin mode nonton videonya gitu biar intinya langsung gue tahu kayak gitu. Jadi bebas sih mau nonton di mana aja. Tadi thank you ya, jauh banget ini dari Sumatera Utara, salam kenal. Iya, keren banget nih Kak, semangat ikutan TOT dari UNJ Kak. Iya, kirain untuk UNJ doang loh, ternyata untuk umum kok Kak ini. Oh, keren kan Kak? Iya dong. Pantesan ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Kak, dari Rizka Damayanti UNJ. Izin bertanya Kak, bagaimana cara untuk gradasi warna ya Kak, terutama untuk gradasi warna di background? Oke. Ini sebenarnya kita belum praktek ya, tapi nggak apa-apa deh. Yang penting teman-teman paham dulu basicnya, baru kita lanjut ke prakteknya buat medianya kayak gitu ya. Kalau misalnya di AI, bikin background itu kita harus manual gitu ya, bikin kotaknya lagi. Mana nih kotak? Nah, ini kita klik 2 kali. Tadi artboard kita kan 1080, 1350. Nah, ini background kita. Kak, tapi kalau misalnya kayak gini kan dia bakalan goyang-goyang gitu ya kayak backgroundnya mencar kemana-mana gitu. Apalagi kalau misalnya kita tambahin bangunan baru gitu. Misalnya bangunan baru nih, lu malah pindah lagi. Kita bikin bentuk baru. Terus pas gua mau ngegeser ininya, dia malah keikutan kayak gitu. Kadang kan suka kayak gitu ya, ribet juga. Nah, setelah kita udah selesai ini bikin kotaknya tadi ya buat backgroundnya, kita bisa tadi ngegradasiin ke sini, ke gradient gitu ya. Dia ketutupan zoom. Nah kayak gitu. Misalnya teman-teman maunya warna apa nih, klik di sini 2 kali gitu kan. Nah aduh kok ini kayak gini ya tampilannya gitu, gimana caranya gitu. Kita klik yang ini, terus ada modenya RGB, kita pakai RGB kodenya. Nah biasanya di sini ada kode warnanya FFFF, itu biasanya warna putih gitu ya. Kalau misalnya tadi kita mau pakai warna sesuai dengan yang kita mau, kita masukin aja ke sini. Misalnya warna yang lagi gue pakai buat desain itu F8B400, itu warna kuning kalau nggak salah. Nah kayak gitu. Atau misalnya di sininya kita ganti lagi RGB-nya, terus warna apa ya gitu, yang ada nyambung dikit lah. Nah gitu caranya. Terus Kak gue pengen lebih banyak, gue tinggal klik aja di sini nih pengaturannya, dia bakalan lebih banyak, bisa lebih lu atur juga mau kayak gimana. Tadi ngomongin sama Kadien, tadi kan gue bilang di sini nih yang kayak ada jaring laba-laba tuh ya, lu klik ini, nah kok dia malah kayak begitu. Itu biasanya berguna untuk pas di gradiennya. Begini dia ya. Gitu. Untuk gradasi sih sejauh ini kayak gitu ya.
Kita keluar dulu. Nah, terus juga ada type-nya, mau linear atau radial yang tadi gue bilang. Ini kalau radial itu yang bikin lingkaran. Atau teman-teman biasanya kalau gue lihat IG KPM kan dia gradien juga ya. Ini kok gambarnya di sebelah kiri, Kak? Gue pengen atas bawah gitu kayak KPM kan. Lu klik kanan, terus lu transform, lu rotate dah bentuknya. Atau kalau nggak mau kayak gini, lu rotate di sini, di warnanya. Lu rotate 90 derajat ya. Nah, kayak gitu. Udah kayak KPM banget kan tuh. KPM kan kotak lagi di sini, gradien lagi kan. Itu emang seninya. Kalau ngedesain bebas lah ya. Sejauh ini terjawab ya untuk yang gradien tadi. Nah, gimana caranya biar dia nggak loncat-loncat? Ini si background-nya biar diem gitu ya. Lu ke layer. Nih, lu ke bawah nih deh. Mana ada dia? Lu kunci. Nah, layer lu tadi gambar lu kunci ya. Biar dia nggak bisa kemana-mana. Lah, mana nih? Background gue kok udah nggak ada, karena lu kunci gitu. Biasanya kalau kita pakai Freepik dan lain kok nggak bisa kebuka ya, kok dia nggak bisa ke ini ya, oh mungkin di layernya kunci kali ya, kayak gitu. Makanya harus kita buka dulu kuncinya, biar bisa kita arahin kemana-mana. Gitu. Lanjut pertanyaannya sebelum kita masuk ke materi. Lanjut, pertanyaan berikutnya dari Muhammad Fadilah asal UNJ. Izin bertanya Kak, untuk di AI apakah ada fitur auto trace? Misalnya ada apakah akurasi auto trace-nya baik atau tidak ya Kak? Terima kasih Kak sebelumnya. Kalau misalnya dari gue sendiri ya, karena jarang nge-tracing, jadi belum nyoba-nyoba nih untuk auto trace-nya gitu. Tapi biasanya tracing kan buat ngegambar ya. Nah ini ada modenya. Kalau lo mau nge-tracing, biasanya tampilannya beda lagi. Ini kan esensial yang utama. Nah, dia pasti bakalan beda bentuknya lagi. Ini yang gue tangkap ya, semoga tadi Fadil maksudnya sama juga. Kalau misalnya gue biasanya ngopi bentuk itu manual sih Dil gitu, nggak pernah yang pakai auto, belum nyoba sih lebih tepatnya gitu ya Dil. Nanti mungkin kita bisa belajar lagi untuk tahu tadi auto tracing-nya gitu ya. Nah lanjut aja kali ya Nis ya ke gimana caranya biar mulai nih, nggak mulai deh tadi ke intinya, bikin medianya. Oh iya, tadi kata Rizka, terima kasih Kak. Oh sama-sama Rizka. Nah gimana caranya kita memulai bikin desain? Kita kasih tujuan deh ya, tujuan kita bikin untuk posting di IG nggak sih gitu buat lembaga, ceritanya kita jadi panitia deh gitu ya, panitia atau yang megang admin IG TOT kayak gitu buat pelatihan KIR di sekolah. Gimana caranya? Karena kita pakainya AI, tujuannya kita pakai vektor dulu aja ya. Kalau misalnya kita udah bisa pakai vektornya, ngeubah-ubah gitu ya, nge-ATM vektornya, gambarnya, itu buat yang lainnya insya Allah bisa lah kayak gitu. Nah, caranya gimana? Kita ke Google gitu ya. Kita ke Freepik. Ini situs vektor yang sering banget orang pakai gitu ya. Sebenarnya masih ada juga yang lain, tapi memang lebih nyaman yang ini. Dia selain ada vektor, dia juga ada gambar-gambar gratis, biasanya yang biasa dipakai sama desainer. Nggak usah mikirin apa namanya izinnya kayak gitu. Nah, karena kita temanya tentang TOT gitu ya, teman-teman pelatihan KIR, kita temanya ambil sains. Munculnya apa? Nah, kayak gini ya. Kalau di Freepik itu harus ngetiknya pakai bahasa Inggris, jangan pakai bahasa Indonesia. Dia bakalan nggak muncul biasanya. Gitu. Tidak diketahui katanya. Kita ngambil yang mana yang bagus ya? Tadi itu gue udah nyiapin kan sebenarnya yang di link itu. Cuman pas gue coba di AI yang di sini, portable nggak bisa kebuka kayak gitu. Jadi kita langsung bikin baru aja sekalian teman-teman belajar juga. Yang mana ya? Yang bagusan? Ini bisa dipilih aja ke bawah gitu. Memang menarik sih. Yes. Bisa teman-teman sign in juga gitu ya.
Kalau misalnya belum masuk pakai akun Google juga bisa. Kita cari yang mana ya? Ya udah yang ada aja deh. Ambil ini. Si emasnya gitu ya. Nah, terus tinggal di-download aja. Free download. Ada yang dia ada mahkotanya. Biasanya mahkota itu yang bayar. Nah, gimana caranya? Kita buka foldernya, show in folder, gitu. Terus ini kita pindahin dulu ya, jadi malu. Kelihatan yang lain. Nah, udah gitu ada folder kayak gini. Bentuknya zip, kita ekstrak. Bisa teman-teman ekstrak file, bisa teman-teman ekstrak here. Kalau file ya bentuknya file, kalau here biasanya memudahkan aja sih untuk tinggal langsung ngambil. Gue pakainya ekstrak here ya. Nah, dia udah ada formatnya, ada format fotonya, JPG-nya sama format AI-nya. Biasanya juga ada yang pakai EPS gitu. Kalau misalnya format EPS, dia bisa dibuka di Photoshop. Kalau misalnya AI, bisa juga, tapi file Photoshop itu nggak bisa dibuka di AI-nya gitu, karena beda kali ya. Nah, terus kita kembali lagi ke AI-nya. Karena tadi filenya udah kebuka, kita buka filenya lagi, klik open. Terus mana ya tadi? Nah, ini. Kita ambil yang AI file aja. Ini ada IPS-nya juga. Bebas teman-teman mau milih yang mana. Kalau teman-teman lagi nyoba juga buka di laptopnya, boleh pilih file yang mana aja, nggak harus sama. Nah, kok Kak dia jadi bagi dua gini ya? Ada yang di sini gitu, ada yang beda apa ini namanya? Beda tempat gitu ya. Gimana caranya? Nah, ini kan bisa diklik-klik ya teman-teman ya. Kita drag nih semuanya, layarnya pakai kalau misalnya gue kan nggak pakai mouse ya, pakai klik kiri gitu. Klik kiri terus di drag semuanya. Habis itu kita pindahin aja. Kita geser gambarnya ke layer kita, ke lembar kerja kita. Dari dilepas, muncul udah di sini dia. Oh, kayak gitu ya. Nah, udah nyampe kan. Terus gue pengen bikin apa namanya? Apa tadi? Background-nya gitu ya. Ini udah ada nih warna biru. Tinggal kalau mau bikin baru juga nggak apa-apa deh. Kita bikin baru aja. Oke. Misalnya nah, lah Kak, tadi gambar gue mana nih, kok ketutup ya gitu. Kita klik kanan, jangan panik, ke range, lu send to back aja. Nah, bakal ada lagi kan gitu. Ini kita hapus aja, nggak pakai. Terus gimana sih Kak tadi tips cara biar ini biar ukurannya sama, lu ke ini aja ya, klik sini juga gitu, biar ukuran sama ke artboard tadi pengaturannya. Gimana cara nyari gambar yang bagus gitu Kak? Gue nggak tahu nih, suka bingung sama warna-warnanya. 3-20 menit lagi, siap. Gue biasa nyari itu di Color Hunt gitu ya. Nah, lo bisa nyari di Google, ada Color Hunt di sana. Nah, setelah ini yang terakhir dibuka ya. Dia banyak banget warna-warna yang bisa teman-teman ambil gitu. Jadi nggak usah pusing-pusing nyocokin warna yang bagus gimana nih gitu. Oh, ini bisa nih di Color Hunt. Terus gimana caranya gue mau nyomot gambar ini Kak? Nah, ini ada kodenya sebenarnya kan. Ada kodenya. Lu bisa tadi ngetik satu-satu gitu ya. Tapi karena repot, biasanya gue pakai sniping tools. Nah, yang gambarnya kayak gini nih di komputer lo. Lu bisa cari di search-nya, tulisannya sniping tool. Kita klik aja, kita buka sniping tool-nya. Di situ kita klik new. Habis itu lu drag dah gambar yang mau lu pakai yang mana kayak gitu. Ini udah langsung kita copy, biasanya Ctrl+C kayak lu pakai Word gitu. Habis itu kita kembali lagi ke AI-nya, Ctrl+V buat ngopi. Nah, wah ada dia ya kayak gitu. Oke, udah punya nih warnanya kita ya. Kayak base warnanya kita mau pakai ini. Terus Kak, ini maksudnya apa sih? Kok ada tingkatannya ya? Biru paling panjang gitu ya, putih, pink, hijau misalnya kayak gitu. Nah, tingkatan artinya sebenarnya kalau semakin dia tebal warnanya itu jadi dasar gitu. Yang paling banyak warnanya yang lu pakai kayak gitu.
Tapi kalau misalnya emang lu mau cocok-cocokan, ya nggak apa-apa sebenarnya kalau si putih ini jadi backgroundnya kayak gitu biar terang kan. Biasanya kalau lembaga sih semestinya terang kayak gitu, biar enak dilihat. Kayak kita ganti ya warnanya jadi yang putih misalnya. Putihnya juga dia bukan putih ya, kayak krem gitu. Udah nih keganti kayak gitu. Terus nih gue kalau caranya ngezoom Ctrl plus aja kali ya, teman-teman bisa dicoba di, atau kalau yang kecilin Ctrl min. Nah udah ke zoom nih, ini yang biru-birunya pengen gue ganti dah kak warnanya. Nah dia kan bentuknya ada nih kan, kita klik aja, wah kok dia ngegroup semua ya gitu, yang biru yang gue pengen mana kak gitu. Lu klik kanan, lu klik ungroup biar foto ini gitu bisa kepisah satu-satu gitu. Dia udah kepisah belum nih? Nah udah gitu ya. Jadi kalau yang tadi caranya lu klik kanan terus ungroup aja. Gue ganti yang biru-biru ini jadi warna pink saya. Kayak gitu ya. Ini ceritanya sweet banget ya warnanya ya, soft gitu. Terus kak gue pengen dah ganti baju si dokternya apa gitu. Lebih ke biru-biru. Dia pindah dia. Ternyata dia masih ke grup juga ya. Kita ungroup lagi. Baju si dokternya pengen ganti deh kak warnanya. Ini juga masih ke grup. Ke ungroupin aja terus. Atau caranya lu klik yang direct ini. Lu klik sekali aja dia bakalan langsung ke pilih warna yang lu mau. Bentuk yang lu mau. Gitu. Gue pengen bajunya si dokter warnanya ganti kak. Nah biar nggak satu-satu lu klik bentuk ini terus lu ke sini lagi. Kita ambil banyak bentuk aja kali ya. Lu klik shift, jangan lupa shift. Shift lagi, pencet lagi. Jangan lupa pakainya selection tool. Kalau misalnya dia nggak ke group, baru dah kita warna dasinya bedain. Atau ini dalamannya juga kak, aduh masa bajunya beda-beda sih kak gitu. Nah boleh dah tuh. Terus kak gue pengen maskernya sama deh kak, cocok-cocokin gitu sama bajunya gitu ya. Klik maskernya, kalau nah ini kan maskernya ke sama orang-orangnya ke grup ya, bisa pakai yang tadi direct. Gue pengen yang si maskernya aja. Tapi lo harus klik si selection tool yang biasa dulu, biar dia kelihatan bentuk yang kita mau. Habis itu baru udah maskernya gitu. Wah, makin cakep dia kayak gitu. Atau jangan deh kak, warnanya lebih apa ya? Biru aja deh nggak apa-apa. Matching. Tuh putih aja lah kak, nggak usah alay-alay. Nah, gue pengen ini aja nih kali nih, bayang-bayangannya yang warna biru kak. Gitu. Kita zoom aja, biar semakin detail gambar yang mau kita tuju. Nah, klik shift, jangan lupa kalau lu mau ngambil banyak gambar. Habis itu lu klik kursor yang biasa lagi, baru ke eyedropper. Gitu. Kak, kan Indonesia mah rambutnya mayoritas hitam kak gitu, gue pengen ganti dah warna hitam rambutnya gitu. Bisa lah gitu, lu klik aja langsung rambutnya kayak gitu, lu klik lu ganti warna hitam. Nah kalau bisa warna hitam itu jangan warna hitam solid ya, biasanya pakai warna hitam yang lebih ke atasan lagi, ke abu-abuan kayak gitu, biar nggak terlalu kuat banget warna hitamnya. Nah gitu lah, kok ini ada warna coklat-coklat ya kak, ya udah lu tinggal klik lagi aja gitu, nggak usah panik ya. Itu kan dia ceritanya bayangan, ambil warna yang lebih muda lagi berarti dari hitamnya kayak gitu. Nah ya masa alisnya juga warna coklat sih kak, beda-beda, ya udah lu klik lagi aja dah, samain. Nah sampai di sini untuk pewarnaan gambarnya ada yang mau ditanyain teman-teman? Ini teman-teman segala yang masih bingung mungkin boleh bertanya lagi nih di kolom chat atau ya, langsung on mic aja nggak apa-apa. Takut gue kecepatan. Atau mungkin ini ada pertanyaan bisa saya bacain dulu kak. Boleh. Kak izin bertanya, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Trinur Hadiani dari UNJ. Kak, bagaimana caranya membuat tulisan 3D, sedangkan yang di menu efek itu hanya langsung 3D, tetapi tulisannya tidak pas untuk 3D-nya. Terima kasih Kak sebelumnya. Betul. Nah kalau misalnya karena AI itu terbatas gitu ya, nggak kayak Photoshop yang bisa bentuk-bentuk. Di sini efeknya juga nggak banyak bisa dipakai gitu ya. Kalau gue pun juga jarang pakai warna 3D gitu. Jangan pakai warna 3D. Jangan pakai tulisan yang 3D karena
kurang cocok aja sama desain yang bisa gue pakai gitu. Jadi biasanya pakai yang seadanya aja, bisa coba ya. Kalau yang 3D tadi punten nih, gue belum bisa jawab karena belum bisa pakai juga. Tapi untuk tulisan, misalnya pelatihan aja deh ya. Nah, kalau misalnya gue pengen warnanya yang ada hijau kali ya, atau biru deh, Kak. Jangan hijau aja, masih sama. Sebelum itu ini ke karakter itu dia bisa ngatur kelebaran tulisan gitu. Ini kalau tulisannya 2 gitu atas bawah dia bisa. Ini kalau misalnya yang mau jauh-jauhan tulisannya biar nggak dempet-dempetan. Nah, coba kita pakai efek gitu ya. Ini biasanya kalau pakai efek di Photoshop, apalagi ini juga gue belum tahu, teman-teman bisa coba di YouTube kali ya gitu. Takutnya gue salah juga gitu. Jujur gue juga belum tahu nih. Kalau untuk efek yang lain, biasanya gue pakai biar tulisannya lebih kelihatan, itu pakai ini, stylist. Buat round corner atau outer glow, jadi pinggirannya itu lebih bercahaya kayak gitu ya. Atau pakai shadow, dan kita pakai outer glow-nya. Ini kita preview biar bisa ngelihat opacity-nya 20 aja, nggak usah, atau di 20 deh. Tulisan warnanya mau apa nih, bisa kita sesuaiin. Gue warnanya hitam. Kelihatan nggak sih perubahannya? Nggak kelihatan dia ya. Line effect. Coba kita pakai tadi 70 deh. Ya biasanya dia bakalan muncul ya, tapi ini enggak juga. Atau pakai shadow deh. Nah, ini bisa teman-teman atur tebelnya. Tapi juga gue jarang pakai juga sih sebenarnya. Tulisannya jadi nggak terlalu kelihatan jelas. Gitu. Tadi banyak PR berarti ya untuk yang 3D sama yang auto tracing itu. Jadi teman-teman bisa coba-coba nih di efek ini pakai stylist, atau biasanya kalau gambar pakai tekstur bisa, atau seadanya yang ada di AI ini. Kecuali di Photoshop itu editingnya memang lebih banyak karena memang namanya juga Photoshop gitu ya untuk editing fotonya. Kayak gitu. Untuk yang tulisan. Ada lagi nih yang tanya? Belum ada yang baru nih, Kak. Mungkin lagi pada asik merhatiin jadi sampai lupa nanya kali. Teman-teman yang masih mau bertanya masih boleh nih, masih ada waktunya kok. Bisa langsung on-meet atau yang di situ lebih pesan. jago sebenarnya, Nis. Oh iya. Jadi malu-malu gue di sini. Ya, pura-pura aja bedanya. Enggak. Kan bedanya gue sama kalian itu, ya gue cuma lebih tua di umur aja, tapi kan kalau pengalaman kalian bisa jadi lebih jago gitu. Jadi kalau mau diskusi di sini juga sebenarnya nggak apa-apa gitu ya. Bukan berarti gue doang yang ngasih ilmu, tapi teman-teman juga boleh gitu. Atau misalnya di kolom chat, Kak, caranya tadi gini kalau mau pakai 3D, ya itu bisa juga. Kita sharing aja. Lagi-lagi gue bukan boleh ngasih tips nggak, Kak? Boleh dong. Siapa tuh kayak suara ini, Kak. anak Ika? Suara Farhan, bukan, Kak, PSDA. Oh, PSDA. Oke, Farhan. Boleh. Ini, Kak, tadi kan ada width tool ya, Kak. Yang dari itu. Nah, itu buat mengukur tebal tipisnya stroke garis. Nah, itu buat tebal tipisnya garis. Terus tadi appearance. Jadi kalau misalkan ini kan polos nih, Kak, bajunya. Nah, misalkan Kakak mau nambahin biar jadi kayak bertekstur atau bermotif, itu bisa, Kak. Coba Kakak klik bajunya, Kak. Oke. Ya, terus ke appearance di sebelah kanan. Bentar. Di 2 di atas layer. 2 di atas layer ini? Yang bulat. Nah, ya. Nah, terus Kakak klik yang di samping FX. Enggak, yang tadi, Kak. Yang tadi. Iya, benar tadi ya. Ya. Kakak klik samping FX. Itu ada tulisan FX di bawah pojok kiri. Yap. Terus Kakak ke sampingnya, bukan yang FX. Ini? Ya.
Nah, itu kan nambah fill. Nah, fill-nya Mm-mm. kan ada panah ke bawah. Tuh, yang mana? Oh Bukan ini. yang itu, ya. Nah, Di terus ke mana? pojok kiri bawah tuh, Kak. Ke pojok kiri bawah. Swatch Libres. Iya, itu Ini kan. bukan? Mm-mm. Iya. Nah, itu kan ada pattern. Sebenarnya nih yang lain-lainnya nih warna-warna. Nah, kalau patterns ini Mm. buat motif. Coba kita ke Baca. basic graphic, terus tekstur misalkan. Oke. Nah, misalkan di sini mau ditambah titik-titik. Coba salah Mm-mm. satu. Kita pakai yang ini ya. Ya, itu Wah, pokoknya geli. itu bisa dicoba-coba tuh, Kak. Oke. Jadi Terus nggak usah manual ya, ngegaris-garisin. iya. Terus Bisa itu bisa langsung diatur pakai. juga, Kak, overlay-nya, Kak. Jadi kan ini terlalu mencolok gitu. Misalkan motifnya nggak mau terlalu terang kayak gini. Itu Mm-mm. overlay-nya bisa diatur. Opacity-nya. Iya, opacity. Itu ke opacity aja, Kak. Yang di atasnya appearance. Ini mah bukan. Transparansi ya. Nah, normalnya ini bisa diganti nih, Kak. Jadi overlay Nah, atau ya opacity-nya juga bisa. Kayak gitu, Kak. oke, Terus keren tadi banget. Nah, terus pertanyaannya Fadil, Kak, yang ya, auto yang trace auto itu trace. sebenarnya ada, Kak. Namanya Di image trace. Image trace adanya di coba kemana deh nih di view? efek, Kak. Di mana ya? Aneh lupa nih. Katakan Window. Windows coba, Kak. Ini Nah, ya. image trace tuh, Kak. Ya. Mm. Jadi dari foto, jadi foto dulu dimasukin. Nah, nanti diatur nih, Kak, mau yang kayak Oh, gimana? kita coba nih. Ya, boleh, Oh, Kak. kita coba nggak? Coba, Kak. Sambil belajar ya, gitu biar nggak penasaran nih. Eh, yang mana ya? Fotonya bingung sendiri gue. Seadanya aja deh. Ini deh misalnya. Yang satu Bisa orang gitu gua. ada nggak? Atau benda? Oh, boleh. Satu orang. Ini bisa? Iya. Itu keramaian Bisa ya? nanti lama banget, Kak. Tracing. Ya, yang simpel aja fotonya. Yang simple. Yang Atau nggak mana? tadi kan pas kita download. Hmm? Nah, ini nih, coba tuh logo tuh, Kak. Nggak apa-apa tuh, Kak. Bisa tuh, Kak. Bisa loh kok. Iya, yang TPM atau yang mana gitu. Boleh TPM ya. Iya. Oke. Mungkin Kita HIK butuh ini juga gitu kan nanti. Betul. Ya, jadi dimasukin dulu fotonya. Kok dia belum muncul? Nah, oke. Nah, itu sebenarnya kalau kita masukin ke AI juga langsung ada tuh, Kak, di atasnya tuh, Kak, ya kan? Image trace tuh, Kak, di Image atas. trace. Ya. Iya. Nah, sebenarnya itu kita bisa pilih juga. Kalau Kakak pilihnya yang di sampingnya tadi dulu tuh, Kak. Ini kan ada pilihannya ya. Ini. Ya, itu ada pilihannya. Nah, ada mau yang high fidelity foto atau yang 3 colors. Jadi kalau misalkan ini tergantung juga misalkan di fotonya ini mau banyak warna nggak sih? Gitu. Nah, kalau tadi yang Windows Kakak klik, itu kan bisa diatur tuh, Kak. Ini tadi yang window, image trace, itu nanti bisa diatur tuh, Kak. Kan kalau ini cuma ada 3, 6, 16. Kalau itu nanti bisa diatur. Kita sini tadi ya? Bukan, Kak, yang tadi image trace. Yang di window. Oh iya benar-benar. Nah, itu bisa diatur tuh, Kak. Ini, Defaultnya, presetnya dulu tuh. Presetnya dulu kita atur mau apa. Misalkan yang 3 colors. Oke. Nah, ini kan 3 colors doang. Sedangkan di warna logonya ini ada beberapa warna kan. Misalkan ada 5. Berarti nanti bisa diatur tuh, Kak. Itu kan ada yang sampai 30 tuh, Kak. Kan ada yang sampai 30 nih colors. Nah, itu bisa diatur tuh, Kak. Langsung aja nih, Kak. Di situ enggak? Di sini? Di bawah tuh colors. Iya. Misalkan ada 6 warna, ditulis 6 gitu, Kak. Kita coba-coba. Oke. Nah, gitu, Kak. Tapi kan logonya jadi banyak ya, Kak. Nah, itu kekurangannya kalau auto trace atau image trace tuh kayak gitu, Kak. Jadi dia tuh kayak bener-bener perwarna gitu. Nah, ini kan masih nyatu ya, Kak. Nah, caranya biar misah, kita diklik dulu, Kak, tadi.
Yap. tracing result tuh Kak, yang di atas. Nah, ya itu With outline? bisa result, bisa ya yang with outlines atau yang mau yang outlines bebas. Nah, habis itu di expand Expand. ya atau di trace coba. Bisa nggak Kak? Coba ya. Kalau nggak bisa di trace, di expand. Jadi dia misah satu-satu gitu. Kalau emang butuhnya cuman bagian tertentu aja. Ya, Bisa dia. nggak Kak? Jadi beda-beda dia ya. Nggak bisa ya Kak? Ya pokoknya kayak gitu nanti di atas nih Kak. Di atas tuh ada expand. Outline. Di atas. Atas. Oh, ini expand. Oke. Iya. Oh, berarti ulangin lagi ya. Ya emang dia prosesnya agak lama karena emang kan berat gitu. Tuh. Kita expand. Apalagi kalau laptopnya kada kentang ya. Ya, lama Nah, banget. ya. Ini bisa dipisah jadinya Kak. Kita ungrup ya. Iya. Nah, kita buang satu-satu berarti. Tuh, ya kayak gitu Kak. Nah, gimana Terus terjawab tadi Fadil? Ini langsung jadi bintang tamu aja nih. Anak PSD ya? Kan betul. Terus apa lagi? terus tadi yang efek tulisan 3D Kak. Boleh. Ini kita Ya, hapus aja kita dulu ya. ya X dulu aja tuh Kak. Biar nggak terlalu berat. Di tulisan pelatihannya. Bentar. Gua close. Ya. Coba di efek Kak. Efek bentar Kak. Extrude and bevel. Nah, ini kan ada aturannya nih Kak. Nah, ini kita atur nih Kak. Tuh ada apa sih namanya? X, Y, Z-nya tuh. Jadi kayak iya itunya bisa diputer-puter kayak gitu. Terus bisa diatur-atur juga nih. Ya, nah biar kita bisa ngeliat di preview, tapi emang agak lama jadinya. Ini cuman ngatur ininya doang ya? Apa namanya? Itu posisinya dia gitu ya. Nah, tadi ini itu ada background-nya nggak sih Kak? Ada, abu-abu. Kok begini dia? Oh. Nah, di tulisannya aja Kak. Coba Kak. Diatur-atur itunya Kak. Ini nih ya, tetap ada ya? Itu tetap ada ya belakang Kak. Atau mungkin di ini dulu kali Kak, di expand dulu kali Kak. Jadi per tulisannya gitu. Wow. Nah, dia kalau di expand harus di ini nggak sih? Create outline? Coba ke edit Kak. Nah, kan di edit atau di apa ya? Objek atau edit ya Kak? Lupa deh. Nah, expand ya. Nah, expand-nya kan nggak muncul, berarti mungkin expand appearance dulu Kak. Atau kakaknya ini kalau kita lihat oh ya nih, oke nih Kak. Oke. Nah, jadinya kan itu per huruf ya Kak. Kalau ini per huruf jadinya nih Kak. Iya. Jadi misal, jadi dia udah bentuknya bukan teks lagi tapi objek. Sama aja kayak lu klik kanan nggak sih? Ini misalnya tulisan biasa, lu klik kanan, dia begini. Terus create outline. Kok dia udah bentuk ya? Kalau tadi objek. Ini beda sama yang tadi. Kan tinggal lu uncrop. Tadi udah gua berarti outline. Berarti ini tadi udah objek ya Kak? Oh iya, iya bisa juga kayak gitu. Ya bisa juga kayak gitu Kak. Oke. Tapi tinggal di uncrop aja. Nah, terus gimana ya? Satu-satu nih ya. Kayak misalnya. Coba Kak, satu-satu bisa nggak ya? Caranya kayak gini sih. Efek. Lu mau share screen? Enggak Kak, nge-lag kalau bisa. Iya, bisa-bisanya lu. Oke, tadi 3D extrude bevel. Ya bisa nggak ya? Coba. Review. Nah, kan jadi 3D tuh.
Tinggal warnanya diatur posisinya maunya arahnya gimana deh tuh ngejeglaknya. bahasa mana itu ngejeglak bisa-bisanya. Ini yang tadi diatur-atur ya. Kita oke dulu. Iya, Nah, ya kan berarti jadi warnanya 3D. bisa ada diubah ya. Kayak gitu. Biasanya kalau manual nih, orang-orang yang manual E-nya di copy terus ditaruh di belakangnya gitu Ya nggak Kak, sih? iya bisa juga kayak gitu. Ntar ditambahin Iya. sendiri. Iya, terus warnanya ganti dah tuh ya kan. Ya bisa kayak gitu. Berarti Iya nambah bisa. ilmu ya buat yang 3D-nya. Tadi yang nanya 3D udah terjawab, apa masih mau nambahin? Sebenarnya dia tahu sebenarnya. Gak nih, seru betul ini pelatihannya. Sudah Kak, terima kasih. Oh iya, ketawa-tawa kayaknya kedengerannya nih. Jadi mana anak PSD ya? Ada yang mau ditambahin lagi nggak, Fer? Tadi bukan Ferdi, siapa? Lupa gue. Farhan Kak. Farhan. Farhan tuh yang kadep BK Kak. Tua angkatan, Kak. Farhan BK. Lah, adik kelas gue dong. KBKR ya? Enggak ikut. KPM doang. Oh, berarti beda Farhan. Ini angkatan berapa? 2020. Wah, masih muda ternyata. Gue malu jadi yang udah tua. Ada juga kan Farhan 2017 yang kada gemuk. Banyak banget Farhan. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Ini berapa menit lagi dah? Oh, waktu udah habis. Emang kalau pelatihan beginian tuh nggak mungkin cuma 1,5 jam ya nggak, Farhan? Ntar next nih berarti Farhan Iya, yang Kak. jadi pelatihnya, ya nggak sih? Iya. Oh ya Atau Kak. Fitri tolong ini Farhan di tagin ya. Astagfirullah. Anda Iya, Farhan. Ada satu lagi Kak, tips Depan, buat Kak. mungkin HIK Kak. Boleh apa Boleh tuh? nggak, Kak? Farhan? Boleh Jadi dong. kan kalau misalkan kita dalam satu organisasi lagi kepanitiaan HPD gitu Kak. Suka bagi-bagi file kan ya Kak. Nah, Betul. biasanya mungkin kayak misalkan di Ruat gitu kan ada foto-foto anggotanya Kak. Nah, biar ketika kita udah masukin ke AI tapi Betul. fotonya itu nggak ada di device orang lain, biar nggak hilang, itu di embed Kak. Coba ya. Jadi masukin lagi Kak. Nah, kita masukin logo TPM, terus klik. Nah, itu di atas ada embed ya. Nah, tapi jadi emang ketika fotonya udah kita embed, nggak bakalan hilang. Betul sekali. Tapi filenya jadi gede banget ya kalau fotonya banyak. Sangat menyebalkan memang. Iya benar. Betul. Nah, karena nanti bisa next pelatihan sama Farhan lagi, atau mungkin grupnya mau yang lebih intens lagi, bikin grup sendiri bisa kali ya, gitu. Biar kita sama-sama belajar AI. Bisa aja. Nah, tapi ini belum nyampe jadi banget, parah banget ya ini. Kita kelamaan ngomongnya kayaknya. Tapi tadi makasih buat yang nanya sama yang buat ngasih saran ya. Ibaratlah lagi, anggaplah ini udah jadi gitu ya. Kita selain sampai finish, abis itu nanti gue kasih tips, baru nanti saya mau ada tanya jawab lagi atau enggak. Ini mohon maaf nih ya kalau misalnya nggak nyampe selesai. Kalau lo mau nge-save, lo ke file. Kalau mau nge-save folder AI-nya, tinggal save aja gitu ya. Nanti type-nya pakai AI. Kalau misalnya, nah karena ini portable, lo harus sering-sering nge-save dah. Gitu. Apalagi yang laptopnya cepet-cepet mati tiba-tiba gitu ya, baterainya rusak. Itu kalau misalnya nggak tiba-tiba ke-save, dia nggak auto-save. Beda sama yang bisa udah di-crack kayak gitu. Atau yang aslinya. Nah kalau mau nge-save, ini masih ada yang nge-edit aja baru join dia. Kalau misalnya mau nge-export gambarnya, lo klik export. Ini namanya tadi ya. Terus type-nya lo bisa ganti. Kalau dulu pas awal gue di KPM makanya pakai JPG gitu ya, JPG. Nah tapi kualitasnya karena JPG itu dia bitmap ya. Kalau di Zoom itu bakalan pecah, makanya gue lebih suka itu PNG kayak gitu. Emang kualitas size filenya juga jadi lebih tinggi kayak gitu. Kalau misalnya lu mau yang ini doang nih, yang kiri gitu ya, lu pakai use artboard gitu. Range, nah mau yang mana dah? Misalnya yang nomor 2 gitu. Lu save. Nah, gitu ya. Ini resolusinya bisa lu atur. Medium biasanya gue pakai. Ini background transparannya mau putih atau gimana. Nanti klik OK. Tuh. Habis itu nanti bakalan ada di filenya lu. Gitu. Nanti ada dia. Mana dia? Nah, kayak gitu ya. Ini ada.
coretan apa lagi nih? Gitu untuk pelatihannya sampai nge-save doang. Nah, kembali lagi ke ngasih tips kali ya. Kalau misalnya gue sendiri, kalau mau nyari ide, biasanya ke Pinterest. Teman-teman tahu Pinterest kan ya? Di Pinterest itu kan banyak banget ide sih sebenarnya. Banyak banget ide lagi. Bisa nyari di sini atau di Google biasa juga bisa, atau nyari di Freepik juga model-modelan posternya. Apalagi teman-teman yang suka lomba bikin poster gitu ya, pasti harus nyari rekomendasi kan. Nah, kayak gitu. Ini lu bisa cari bikin logo juga kalau mau nyari logo. Gitu. Ya, bakalan banyak banget ngasih inspirasi. Bisa di pin gitu ya. Si fotonya misalnya mau kita cari atau di-download juga bisa. Gitu. Mana nih cara ngepin ini, ke save aja. Nanti dia bakalan muncul di simpenan dong. Di Pinterest-nya kita. Ini kayaknya gue belum login. Berarti sumbernya banyak ya Kak ya, nggak harus dari tadi gambar-gambar dari Freepik aja, dari Google Image biasa. Nah, keren banget nih materinya tadi teman-teman ya. Terima kasih sama buat satu lagi ya. Ya. Nis. Ini buat teman-teman nanti di PPT-nya juga bakalan ada. Nanti dikasih sama panitia. Ini pasti dong. Ini situs lo mau nyari vektornya. Ini situs kalau lo mau nyari font gratisnya. Ini juga ada kalau mau nyari gambar. Biasanya gue sering pakai di Unsplash gitu kalau ngelihat postingan anak LDK atau ada apa-apa tuh yang gambar-gambar itu biasanya nyari di Unsplash atau enggak di antara ini gitu. Biar gratis dan nggak ada lisensinya. Hati-hati sama lisensi ya. Jangan sampai kita malah disuruh bayar, dituntut gitu, karena font itu atau gambar itu punya lisensi dan kita nggak ngecek itu dulu. Gitu. Itu harus diperhatikan sebagai seorang desainer. Sama ini kombinasi warna. Kalau misalnya tadi lu mau nyari warna. Itu sih paling yang bisa gue sampaikan nih sama teman-teman semua. Oke, Kemayang, terima kasih atas penyampaian materinya pada hari ini. Dapat dicukupkan dulu. Mungkin nanti teman-teman yang ingin bertanya lagi boleh nanya nggak nih Kak? Tadi kan ada kontak Kemayang tuh. Setelah buka puasa mungkin masih ada yang kepo atau pengen belajar lebih dalam lagi gitu Kak tentang Adobe Illustrator ini. Wah mantap, boleh teman-teman. Boleh kapan aja bisa sih. Selagi kita bisa berbagi lah, kenapa harus pelit ilmu ya nggak sih? Slow aja. Jangan segan deh. Sebelum mengakhiri acara ini, kita mau penyerahan sertifikat dulu kepada Kemayang ya. Kepada operator bisa melakukan share screen. Baik, sertifikat ini diberikan kepada Mayang Restu Febrianti, FMP, sebagai pembicara dalam acara Training of Trainer dengan topik pelatihan desain dengan Adobe Illustrator pada tanggal 19 April 2021 via Zoom Cloud Meeting yang telah ditandatangani dan diketahui oleh Adi Rahman APMM sebagai Ketua KPM UNJ dan Kakomala APMM sebagai Ketua Divisi P2EK KPM UNJ 2021. Oh ya, aku mau ngasih tahu lagi nih teman-teman. Kalau misalkan teman-teman tadi yang udah ikutin acara dari awal sampai selesai, bisa isi resume pada link yang udah disediakan ya di room chat Zoom. Nah, ada sesuatu juga yang spesial buat teman-teman yang buat resume terbaik dengan batas pengiriman hingga jam 12 malam nanti. Pokoknya teman-teman bebas berkreasi apapun buat resume terbaik kalian supaya dapat hadiah spesial dari panitia nih. Keren banget. Oh ya, sebelum meninggalkan ruangan Zoom, kita foto-foto dulu yuk. Dokumentasinya mungkin bisa dipandu sama Ferdi. Oke, teman-teman diharapkan on cam ya untuk sesi dokumentasi. Wait. Ada Adi. Cakep amat, Di. Keren Kemayang. Baik, di sini ada 3 slide ya, jadi per slide aja nanti untuk teman-teman yang belum
on cam, diharapkan untuk on cam karena kita masuk ke dalam sesi dokumentasi. Baik, apakah segini saja yang on cam? Ini udah ya Ferdi, gak kerasa amat. Gak ada apa-apanya ini. Belum sih Kak, belum foto. Oh, belum. Untuk Kan gue udah. bisa on cam, mungkin bisa on cam segera karena kita juga menghemat waktu. Karena sebentar lagi ingin buka. Teman bisa on cam yuk biar ikutan foto. Dikit banget yang on cam, wajib. Udah pada mau buka ya? Gimana moderator? Langsung aja nih. Ya boleh. Oke. Dia babain aja Ferdi. Saya hitung ya. Slide yang pertama dulu. 1, 2, 3. Slide yang pertama sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke slide yang kedua. Gue aja nggak tahu slide berapa. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Ayo satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih juga Ferdi. Tuh, teman-teman jangan lupa ya isi resumenya nih melalui link yang telah tersedia di room chat Zoom. Semoga aja hadiahnya itu bisa dapat buat kalian ya kan. Nanti setelah mengisi resume akan ada PPT kok di akhir G-form-nya. Baik, alhamdulillah akhirnya kita selesai melaksanakan acara TOT pelatihan desain dengan Adobe Illustrator pada hari ini. Saya selaku moderator pada hari ini mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila tidak ada kesalahan kata atau tindakan. Kekurangan hanya manusia, yang sempurna hanya milik Allah semata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Maya. Terima kasih Kak Maya. Ya, sama-sama. Makasih juga ya. Selamat Sehat juga. juga. Yuk, live ya, izin live. Assalamualaikum. Iya, terima kasih Kak. Waalaikumsalam Kak. Terima kasih Kak Mayang. Yuk. Terima kasih teman-teman. Selamat berbuka puasa. Selamat buka puasa Kak Kol. Besok Tadi kita ada anak berkah, UGM Kol. perasaan. Keren ya, anak UGM itu. Excited Mana banget anak ikut UGM? LTL. Jangan dulu buka puasanya jam 17.55 ya. Anak UGM lagi bikin martabak. Farhan ditunggu Martabak apa? KIK tahun depan ya. Mantap. Jadi Mantap, jadi itu aja ketua divisi. Pokoknya gue tunggu lu Han. Awas lu nggak di HIK Han. Nanti dapat sesuatu tahu kalau isi resume. Kalau nggak ada yang mau isi resume yang bagus, katanya buat moderator ya dia gitu. Resumenya tuh di link ya? Iya di link Kak. Oke. Kalau nggak usah isi resume deh nanti katanya buat moderator soalnya kalau nggak ada yang mau isi. Ilham semangat banget Kak. Wah pasti paling keren lah nanti resume. Enggak, maksudnya keren di hias-hias gitu loh. Kalau di hias-hias gitu. Jadi sempat. Ini kabel ya Kak? Iya sambil ngecas. Iya pengalaman saya soalnya kabel. Oke, izin live ya guys. Terima kasih. Makasih ya guys. Sudah hadir. Si Lisa, Kakom, Iya, Ega, makasih juga Dini, teman-teman Baca. atas partisipasinya. End meeting aja. Nis. Biar pada ketiduran apa ya? Iya, makanya. Dadah, assalamualaikum.